anak-anak John Level. Hari ini bersama Miss Julita kita akan belajar tematik lagi. Nah, hari ini tanpa kita sadari kita sudah berada di subtema kedua pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang bercerita, kita akan belajar membaca, dan kita akan belajar juga bercakap-cakap atau mendengarkan bunyi. Oke. Nah, sebelum itu, Miss mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan Yesus membangunkan kami dan saat ini kami akan belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, semoga dari awal kami bisa konsentrasi, kami bisa fokus, mendengarkan, melihat video, dan nantinya kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini kita mau mengingat. Ada yang mengingat waktu kemarin kita sudah belajar tentang suku budaya yang ada di Indonesia. Nah, ada banyak kan? Ada yang pakaiannya berbeda, baju adatnya berbeda, ada yang makanannya berbeda, ada yang bahasanya. Ya, banyak hal yang berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, kita akan membaca di halaman 39 buku tematik kita. Kita akan membaca tentang keragaman yang menyenangkan. Oke? Semuanya sudah siap? Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Keragaman yang menyenangkan. Nina dan teman-teman sekelasnya gembira karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Di sana mereka akan melihat cara pembuatan angklung. Mereka juga akan belajar memainkan angklung. Setelah sampai di tempat pembuatan angklung, Nina dan teman-temannya makan siang bersama terlebih dahulu. Sebelum makan, mereka berdoa menurut agama masing-masing. Joni dan teman-teman yang beragama Kristen berdoa menurut agama Kristen. Begitu pula Nina dan teman-teman yang beragama Islam berdoa menurut agama Islam. Made yang beragama Hindu, Lani yang beragama Konghucu, dan Melan yang beragama Buddha juga berdoa menurut agama mereka masing-masing. Setelah selesai makan siang, mereka dipandu oleh pemandu wisata menuju tempat pembuatan angklung. Pemandu mengajak Nina dan teman-temannya berkeliling untuk melihat proses pembuatan angklung dari awal hingga selesai. Pemandu juga memberikan penjelasan pada setiap proses yang dilihat Nina dan teman-teman. Pada akhir kunjungan, mereka diajarkan cara memainkan angklung. Setelah itu, mereka diajak tampil di atas panggung untuk memainkan angklung bersama-sama. Nina dan teman-teman merasa puas dan gembira. Mereka mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Kekompakan Nina dan teman-teman membuat kunjungan menjadi lebih menyenangkan. Nah, hari ini kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita mendengarkan sebuah bunyi atau mendengarkan bunyi atau suara. Nah, untuk itu kita bersyukur ya anak-anak karena Tuhan Yesus mengaruniakan telinga untuk kita bisa mendengarkan berbagai macam bunyi, berbagai macam suara dari setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi telinga. Ya, pastinya fungsi telinga untuk apa? Mendengarkan. Yes, pintar sekali. Kemudian ada berbagai bagian-bagian dalam telinga kita. Jadi kalau kalian misalnya lihat telinganya, itu ada daun telinga. Kemudian daun telinga itu berada di bagian luar telinga. Kemudian ada bagian tengah telinga. Dan kemudian ada bagian dalam telinga.
ya, atau biasa disebut telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke. Nah, kemudian fungsi telinga yaitu mendengarkan. Bagaimana kita bisa mendengarkan? Nah, di situ ada uh, proses kita bisa mendengarkan sebuah bunyi atau sebuah suara, sehingga kita bisa langsung melakukan sesuatu saat kita mendengarkan. Misalnya mama lagi memanggil kita, langsung kita, mama yang panggil. Kita bisa tahu kalau mama yang panggil itu karena apa. Nah, itu kita bisa baca bersama-sama di halaman 43 buku tematik kita ya. Nah, disimak bagus-bagus, dibaca. Nah, kalau lalu kita akan melihat juga kenapa ya ada orang yang tidak bisa mendengarkan. Kenapa ada orang yang sulit untuk mendengarkan? Itu karena ada berbagai halangan atau berbagai penyakit atau berbagai gangguan yang membuat telinga mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk kali ini Miss mau memberikan tugas untuk kita semua. Kita akan cari, anak-anak akan mencari gangguan-gangguan yang ada pada telinga yang bisa membuat orang tidak bisa mendengarkan atau orang tidak bisa mendengarkan bunyi seperti itu. Nah, nanti gangguan-gangguan ini anak-anak daftar gangguan-gangguan yang ada yang terjadi pada telinga kita, kemudian anak-anak daftar, kemudian fotokan dan kirimkan kepada Miss Teti untuk John level 2, John 2, kemudian untuk Miss Cory, John 3, dan John 1 kirim ke Miss Julita ya. Setelah kita membaca dan mendengarkan penjelasan atau mempelajari penjelasan tentang bunyi, bagaimana telinga bisa mendengarkan, bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, saatnya kita mau mendengarkan teman-teman kita bercakap-cakap ya. Nah, untuk saat ini karena kita tidak bersama-sama, Miss yang akan bacakan kepada anak-anak semua ya. Semuanya konsentrasi, Miss akan menjadi beberapa tokoh, namun anak-anak mengikuti ya. Bagaimana ya mereka merayakan tentang hari raya tiap agama mereka. Nah, kita akan mendengarkan dari beberapa teman kita nih yang ada di buku. Nah, silakan boleh dibaca ya, sambil dibaca sambil mendengarkan Miss juga. Oke? Semangat anak-anakku. Percakapan Tony, Deli, Nina, Made, dan Lani. Tony, teman-teman, aku ingin tahu apa saja hari raya yang kalian rayakan menurut agama kalian masing-masing. Kalau aku dan keluargaku selain merayakan hari raya Natal, kami juga merayakan hari Paskah. Kalau aku dan keluargaku selain merayakan hari raya Idul Fitri, kami juga merayakan hari raya Idul Adha. Itu loh, hari saat umat Islam melakukan kurban hewan. Nina, keluargaku selalu pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri loh. Lalu jawab Tony, aku juga suka pulang kampung. Seru ya perjalanan pulang kampung. Bagaimana dengan kamu, Made? Made, sama. Aku dan keluargaku juga suka pulang kampung untuk perayaan Galungan di Bali. Di kampung kami berkumpul bersama kakek dan nenekku. Lani, wah asik sekali bisa pulang kampung. Kalau aku dan keluargaku sejak dulu sudah tinggal di sini. Pada saat hari raya Imlek, kami pergi bersama-sama ke kelenteng. Gimana tadi percakapannya? Ada yang nangkap maksudnya apa? Iya, jadi ada berbagai hari raya yang kita rayakan tiap liburan atau tiap hari raya besar yang kita adakan di Indonesia. Nah, silakan
catat hari raya itu dan apa aja yang biasa dilakukan. Lalu kemudian anak-anak boleh mengisi ya beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Boleh dikirimkan kepada guru yang mengajar tematik, kepada Miss juga, oke? Nah, saat ini kita sudah selesai hari ini. Terima kasih ya untuk kesabarannya di rumah, untuk kesabarannya mendengarkan Miss, dan kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar banyak hal hari ini, Tuhan Yesus. Kami mengulang tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang akan membantu kami untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah paragraf. Dan kami juga sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengaruniakan pendengaran yang baik, mengaruniakan telinga untuk kami bisa mendengarkan. Semoga kami menjaga telinga kami, Tuhan Yesus, dan biarlah kami pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, kami juga belajar tentang berbagai macam hari raya di dunia ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran hari ini. Terima kasih buat mama papa yang mendampingi kami. Terima kasih untuk teacher yang sudah mengajari kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa John Level. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi. God bless you.